Halo para sahabat operator forklift dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan safety selalu tentunya. Kembali lagi dengan saya di channel para sahabat operator forklift. Di video kali ini kita akan bahas tentang Permenaker nomor 8 tahun 2020. Seperti apa sih isi dari Permenaker nomor 8 tahun 2020? Mari kita pelajari dan kita pahami bersama. Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan angkut. Dasar hukum K3 pesawat angkat angkut adalah Permenaker nomor 8 tahun 2020. Beberapa tahun terakhir pemerintah terus meningkatkan penerapan K3 di semua tempat dan lingkungan pekerjaan, salah satunya dengan penguatan regulasi K3. Pada tanggal 12 Juni tahun 2020, telah resmi diundangkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 8 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziah. Lantas, mengapa Permenaker nomor 8 tahun 2020 dibuat? Sebagaimana isi dari regulasi tersebut, Permenaker nomor 8 tahun 2020 ini dibuat karena mempertimbangkan peraturan pendahulunya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 05-Men-1985 tentang pesawat angkat dan angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 09-Men-7-2010 tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut sehingga perlu diganti. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang termasuk pesawat angkat dan pesawat angkut? Apa itu operator pesawat angkat angkut? Dan juga kewajibannya, dapat dengan mudah Anda temukan setelah membaca Permenaker pesawat angkat angkut terbaru ini. Oke, kalau begitu langsung saja. Struktur pada Permenaker nomor 8 tahun 2020. Oke, kita pahami dengan seksama. Permen nomor 8 tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan angkut yang berjumlah 249 halaman, 10 bab serta 6 daftar lampiran ini secara garis besar menjelaskan definisi, tujuan, dan syarat K3 alat angkat angkut. Bab 1, halaman 3-7 membahas ketentuan umum, seperti definisi-definisi dan tujuan pelaksanaan syarat K3 pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan angkut. Di sini banyak definisi yang berubah dan ditambah. Hal ini terlihat dari definisi pesawat angkat dan angkut itu sendiri. Pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan. Pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai atau roll. Pasal 1, Permenaker nomor 8 tahun 2020. Pelaksanaan syarat K3 pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan alat bantu angkat dan angkut bertujuan melindungi K3 tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dari potensi bahaya pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan angkut. Menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan angkut dan menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Syarat K3 pesawat angkat dan angkut. Bab 2, halaman 8-17 membahas syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan angkut, yaitu 1. Perencanaan dan pembuatan pesawat angkat dan pesawat angkut meliputi pembuatan gambar rencana konstruksi, instalasi dan cara kerja, pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan welding procedure specification, dan pencatatan prosedur kualifikasi qualification record jika terdapat bagian utama yang menerima beban yang dilakukan pengelasan. Perhitungan kekuatan konstruksi, dan pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan. 2. Pemasangan dan/atau perakitan meliputi pembuatan gambar konstruksi pondasi, perhitungan kekuatan konstruksi pondasi, dan penggunaan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan harus sesuai aturan. 3. Pemakaian atau pengoperasian pesawat angkut, dan alat bantu angkat dan angkut sebagaimana dimaksud meliputi
Pemeriksaan dan pengujian, penyediaan prosedur pemakaian pengoperasian. Alat angkat yang diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. Bab 3, halaman 17-36, membahas apa saja yang termasuk ke dalam pesawat angkat juga komponen-komponennya. Adapun yang termasuk dalam pesawat angkat berdasarkan peraturan ini meliputi dongkrak, terdiri atas dongkrak hidraulik, dongkrak pneumatik, dongkrak post lift, dongkrak truk car lift, leer, dan peralatan lain yang sejenis. Keran angkat, terdiri atas overhead crane, overhead traveling crane, hoist crane, chain block, monorail crane, wall crane, jeep crane, stacker crane, gantry crane, semi-gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail-mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry louving crane, container crane, portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton crane, floating derrick crane, floating ship crane, cargo crane, crawler crane, mobile crane, locomotive crane dan, atau railway crane, truck crane, tractor crane, side boom crane, crab crane, derrick crane, tower crane, pedestal crane, hydraulic drilling rig, peeling crane, mesin pancang dan peralatan lain yang sejenis. Alat angkat pengatur posisi benda kerja, terdiri atas rotator, robotik, tackle dan peralatan lain yang sejenis, dan personal platform, terdiri atas passenger hoist, gondola dan peralatan lain yang sejenis. Pesawat angkut yang diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. Bab 4 halaman 36-59 membahas apa saja yang termasuk ke dalam pesawat angkut juga komponen-komponennya. Adapun yang termasuk dalam pesawat angkut berdasarkan peraturan ini adalah alat berat terdiri atas forklift, lift truck, reach stackers, telehandler, hand lift hand pallet, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt sprayer, asphalt finisher, kompaktor roller, vibrator roller, dan peralatan lain yang sejenis. Kereta terdiri atas kereta gantung, komedi putar, roller coaster, kereta ayun, lokomotif beserta rangkaiannya, dan peralatan lain yang sejenis. Personal basket terdiri atas man lift, boom lift, scissor lift, hydraulic stairs dan peralatan lain yang sejenis. Truk terdiri atas traktor, truk pengangkut bahan berbahaya, dump truck, cargo truck lift, trailer, side loader truck, modul transporter, axle transport, car towing, dan peralatan lain yang sejenis, dan robotik dan konveyor terdiri atas automated guided vehicle, sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan dan peralatan lain yang sejenis. Alat bantu angkat dan angkut. Pada bab 5, halaman 59-68, membahas apa saja yang termasuk ke dalam alat bantu angkat dan angkut juga komponen-komponennya. Adapun alat bantu angkat dan angkut yang dimaksud meliputi sling, spreader bar, lifting beam, personal basket, jaring, dan alat kelengkapan sakle, tumbukle, swivel, eye-bolt, eye-nuts, eye-pad, hooker, rings, master link, clamp, grapple, dan magnetic lifter. Tugas dan kewajiban personel K3 alat angkat angkut. Bab 6 halaman 68-88 dalam Permenaker K3 angkat angkut ini membahas tentang personel, kompetensi, lisensi, tata cara penunjukan serta tugas, wewenang dan kewajibannya. Termasuk juga pencabutan lisensi K3. Adapun personel yang disebutkan dalam Permenaker Nomor 8 meliputi teknisi. Teknisi adalah tenaga kerja yang bertugas melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau pemeriksaan peralatan atau komponen pesawat angkat dan pesawat angkut. Kewajiban teknisi pesawat angkat dan pesawat angkut, yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3, melaksanakan standar prosedur kerja aman, membuat laporan hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan peralatan komponen pesawat angkat dan pesawat angkut. Mengisi buku kerja dan membuat laporan bulanan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dan melaporkan kepada atasan langsung mengenai kondisi pesawat angkat dan pesawat angkut yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai. Operator. Operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut.
Kewajiban operator pesawat angkat dan pesawat angkut, yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3, melaksanakan standar prosedur kerja aman, tidak meninggalkan tempat ruang kerja pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut selama tenaga penggerak bekerja, mengoordinasikan operator kelas 2 dan operator kelas 3 bagi operator kelas 1, dan operator kelas 2 mengawasi dan mengoordinasikan operator kelas 3. Mengisi buku kerja dan membuat laporan harian selama mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut dan segera melaporkan kepada atasan jika alat pengaman atau perlengkapan pesawat angkat dan pesawat angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Juru ikat, rigger. Juru ikat, rigger, adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan muatan, barang dan pengaturan pengoperasian peralatan angkat. Kewajiban juru ikat, rigger, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang K3, melaksanakan standar prosedur pengikatan aman, dan mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja bidang pesawat angkat dan pesawat angkut yang selanjutnya disebut ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenaga kerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3, menyusun rencana kerja pemeriksaan dan/atau pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut, membuat analisis kemampuan dan kinerja pesawat angkat dan pesawat angkut, menyusun tindakan pengamsinan pesawat angkat dan pesawat angkut, dan membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian. Keempat personel di atas haruslah kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat angkut. Bab 7, halaman 89-95, membahas tentang pemeriksaan dan pengujian. Di mana, setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi pesawat angkat dan pesawat angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Kemudian setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemakaian, alat bantu angkat dan angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Nah, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud atas harus dilakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan spesialis K3 pesawat angkat dan pesawat angkut, penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang pesawat angkat dan pesawat angkut, atau ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Pemeriksaan dan pengujian dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 ini dibagi menjadi 4 kategori, yakni pemeriksaan dan pengujian 1 pertama, 2 berkala, 3 khusus dan 4 ulang. Pengawasan. Bab 8, halaman 95-95, dalam Permenaker K3 Angkat Angkut ini membahas tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas ketenaga kerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan sanksi. Bab 9, halaman 95-95, membahas tentang sanksi yang apabila pengurus dan/atau pengusaha tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi lain yang dicabut dan tidak berlaku lagi. Bab 10, halaman 96-97, ada 3 peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehubungan dengan diundangkannya Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan angkut ini, yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per. 05, Men. 1985 tentang pesawat angkat dan angkut. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per. 09, MENVII, 2010 tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 340, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 452 MBW, 1996 tentang pemakaian pesawat angkat dan angkut jenis rental. Lampiran Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. Adapun lampiran dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 ini antara lain: kualifikasi operator, pedoman pembinaan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut,
buku kerja operator, juru ikat rigger, dan teknisi, formulir pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut, surat keterangan memenuhi syarat K3 dan surat keterangan tidak memenuhi syarat K3, stiker memenuhi syarat K3 dan stiker tidak memenuhi syarat K3. Dengan hadirnya dasar hukum K3 pesawat angkat dan angkut tahun 2020 ini, menjadi penting bagi kita untuk mempelajari dan memastikan bahwa regulasi yang digunakan saat ini tetap update. Seperti itulah isi dari Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan pesawat angkut. Semoga video ini bermanfaat.